Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah problematika kehidupan dalam berumah tangga. Dalam hal ini, tema kita hari ini berjudul dosa besar seorang istri terhadap suami menurut ajaran agama Islam, dan dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Jadi, dalam ajaran agama Islam, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang istri. Oleh sebab itu, istri yang soleha maksudnya harus berbakti kepada suaminya dan memenuhi kewajibannya dengan rasa ikhlas dan melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya hal ini tidak banyak dimiliki oleh para pasangan suami istri di era-era sekarang ini, karena bekal keilmuan tentang dalam berumah tangga ini, keilmuan agamanya maksudnya itu sangat-sangat kurang, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di rumah tangga mereka. Nah, adapun masalah rumah tangga yang disebabkan oleh seorang istri melakukan perbuatan tercela pada suaminya, begitu pula sebaliknya, ada seorang suami yang melakukan perbuatan tercela pada istrinya. Perbuatan semacam ini termasuk dikatakan dosa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah bahkan memberi ganjaran, memberikan pahala bagi setiap istri dan suami melakukan perbuatan yang tercela, ya. Memberikan pahala bukan berarti pahala yang baik, ya kan. Ganjaran itu ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatan maksudnya. Jadi Allah dan Rasul membenci siapapun, suami ataupun istri, yang melakukan perbuatan tercela, ya. Oke, jadi hari ini kita akan menyampaikan beberapa jenis dosa besar istri terhadap suami yang dibenci oleh Allah, ya. Apa saja? 1. Adab seorang istri kepada suami, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, ya, adapun apa-apa yang dibenci oleh Allah, ini harusnya istri mengetahui adab, ya, masalah adab ini. Adab terhadap suami itu seperti apa? Adab seorang istri kepada suami menurut ajaran agama Islam, pasangan suami istri secara otomatis memiliki kewajiban serta hak masing-masing sesuai dengan peran, ya, sesuai dengan peran di dalam rumah tangga. Ketika melaksanakan kewajiban masing-masing dan menuntut hak istri atau suami, itu harus tahu gimana cara beradab. Beradab itu sikap, ya.
bersikap dalam rumah tangga ketika mereka menghadapi pasangannya, ya, suami ataupun istri. Salah satu yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali, ini sempat dibahas oleh Imam Al-Ghazali mengenai adab seorang istri, ya, terhadap suaminya. Dalam kitab di sini dikatakan Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ia mengatakan bahwa ada beberapa hal terkait adab istri terhadap suaminya. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa poin penting dan penjelasan mengenai adab, ya. Adab siapa? Ya, adab seorang istri terhadap suami dalam agama Islam. Ini menurut perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, berarti yang kita bahas hari ini berarti tentang adab, ya. Adab seorang istri terhadap suami. Nah, oke, lanjut. Apa saja? Yang pertama, satu, meskipun pasangan suami istri bukan lagi pengantin baru, ya, tapi istri harus tetap mempertahankan rasa malunya, maksudnya, ya, rasa malunya kepada suaminya. Nah, rasa malu ini seperti apa? Ya, tentu yang dimaksud itu dalam artian positif. Contoh, ketika ada suami, istri itu malu kalau badannya bau, ya, sehingga ditakutkan membuat suami atau orang sekitar itu tidak nyaman, ya. Dan malu ketika merasa memiliki sifat buruk. Wah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak banyak berdebat. Dalam rumah tangga itu biasanya sering sekali, ya, kita itu mendapati perselisihan, ya, ketika kita ngobrol. Padahal dalam obrolan itu biasa saja, tapi kadang terjadi perselisihan pendapat, nah, sehingga membuat kita itu dengan istri berdebat. Nah, ini nggak boleh, ya. Adabnya seorang istri menghindari perdebatan, ya. Debat itu disampaikan dengan cara yang lebih keras, diungkapkan untuk mempertahankan argumen serta ego. Ini tidak boleh. Sementara diskusi ada proses memberi dan menerima atau berbagi informasi demi menyelesaikan masalah. Itu yang boleh. Sehingga perdebatan ini harus dihindari, ya. Itu termasuk dalam adab, ya, adab seorang istri. Ketiga, senantiasa taat pada perintah suami. Nah, taat di sini seorang istri adalah dituntut untuk taat pada suami. Agama menganjurkan seperti itu, mewajibkan, bukan menganjurkannya. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contohnya apa, Gus, yang bertentangan dengan syariat Islam? Ya, contoh, istri disuruh untuk mencuri. Nah, ini nggak boleh diikuti, ya, haram hukumnya. Itu contoh yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah,
seorang istri bisa mengajukan keberatan, tapi tetap dalam koridor harus sopan, ya, atau menolak perintah suami dengan cara yang halus. Tetap, karena ini adalah salah satu adab, ya, adab istri terhadap suami. Nah, mungkin bisa mengajukan alternatif pilihan lain dari perintah sang suami. Jadi di sini disimpulkan bahwa taat itu wajib hukumnya, namun dalam hal yang tidak menyimpang dengan syariat Islam. Nah, adapun ketika menyimpang, seorang istri bisa menolak tetap dengan cara yang halus, ya, ataupun mengajukan permintaan pilihan yang lain, ya, sehingga dalam hal ini digarisbawahi adab diutamakan, tetap harus pakai adab. Keempat, sekarang diam ketika suami sedang berbicara. Nah, ini banyak sekali ini di masyarakat yang sering kita temui, mungkin tetangga kita atau keluarga kita sendiri, ya. Ketika suami ngomong, belum selesai langsung diputus, dibantah, ya. Ini sangat gak boleh itu, ya, dosa besar. Jadi apapun yang disampaikan suami, diam, ya. Ini adab seorang istri, meskipun mungkin istri itu tidak cocok, ya, tapi karena adab seorang istri harus dijunjung terhadap suami sehingga supaya tidak menimbulkan dosa besar, diam, ya, didengarkan dulu. Nah, jika ingin memotong pembicaraan, maka sebaiknya istri meminta izin, ya, minta izin dulu. Kemudian menunggu hingga suami selesai berbicara. Nah, bahkan mau ngomong pun, ya, sebelum suami selesai bicara itu harus minta izin. Sehingga disitulah adab seorang istri dilaksanakan, ya, sehingga tidak menjadikan istri ini berdosa besar, ya. Dalam agama Islam, dosa besar istri terhadap suami salah satunya itu, ya, harus mempunyai adab yang baik. Ya, ini dijelaskan di sini, diam ketika suami sedang bicara. Ya, sekarang yang kelima, ya, masih tentang adab istri terhadap suami. Menjaga kehormatan sang suami ketika sedang pergi jauh. Paham gak nih? Menjaga kehormatan sang suami ketika sedang pergi jauh. Suami kamu ternyata pagi ini ada jadwal bekerja ke luar kota 2 hari atau 3 hari. Kemudian sang istri bukan berarti bebas kemana saja karena suaminya nggak ada, ya. Ini yang sering kali mungkin banyak yang mengalami, ya, istrinya main ke sana kemari tanpa sepengetahuan suami, ya. Dan itu bisa menjadikan fitnah, ya, dan harus dihindari. Nah, gimana baiknya? Istri meskipun tanpa ada suami di rumah, mau keluar kemana saja harus bilang, ya, pamit dengan suaminya. By phone bisa telepon, ya, atau lewat video call atau lewat WA. Banyak sekarang, ya, kemajuan teknologi sudah canggih, jadi tidak ada alasan ini itu istri tidak pamit, ya, karena itu termasuk adab istri ketika suami berada di jauh, harus menjaga kehormatannya sehingga terhindar dari fitnah, ya. Nih, coba dipahami para istri, ya. Sekarang yang keenam,
tidak berkhianat ketika menjaga harta sang suami. Ya, menjaga harta sang suami. Ya. Ini biasanya kalau istri itu tentang harta itu agak berat ya. Karena godaan paling besar seorang istri itu adalah kekayaan, harta. Apalagi suaminya memberikan tanggung jawab penuh untuk membawa semua uang atau kekayaan suaminya, sehingga istri merasa bebas untuk memakainya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kewajiban apapun yang diserahkan terhadap istri oleh suami, yang di sini dikatakan adalah menjaga harta sang suami. Dalam hal ini, keperluan apapun, istri tetap minta izin kepada suaminya, ya. Meskipun tanpa izin pun suami membolehkan. Tapi karena ini dalam agama ini adab, yang masuk dalam adab seorang istri yang baik, yang solehah, ini tetap harus minta izin, ya. Kemudian sekarang yang ketujuh, menjaga badan agar senantiasa harum, ya. Sekarang kebanyakan di masyarakat kita, istri itu memakai wangi-wangian ketika mau kemana, ya. Di rumahkah, ke pasarkah, atau mau arisankah, ya. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Banyak seorang istri itu terbalik. Di saat mau keluar, harumnya luar biasa. Parfum ada 7 macam, dipakai semua, ya kan? Begitu sampai di rumah, baunya, Masya Allah. Jangan sampai ya, ini para istri supaya dihentikan ya kebalikan semacam itu. Karena dalam Islam pun dilarang ketika seorang istri di luar memakai parfum sehingga orang lain di sekitar ya sampai mencuri perhatian, menimbulkan fitnah dan juga dosa. Kenapa? Karena sunnahnya seorang istri memakai parfum itu hanya di depan suami ya, ataupun di dalam rumah ya. Karena di depan suami itu harus lebih istimewa ya daripada ke pasar. Nah, di sini harum yang dimaksudkan ya tidak harus soal parfum. Ya, meskipun nggak pakai parfum, tapi paling tidak bersih. Ya, badannya itu bersih. Mandi teratur dan menjaga kebersihan serta kesehatan badan. Ya. Artinya tidak harus di rumah itu pakai parfum terus. Tapi kalau nggak mandi ya sama aja, ya kan? Bohong itu namanya. Jadi maksudnya kebersihan tetap dijaga, mandi teratur, dan kesehatan juga dijaga. Ya banyak nanti ditafsirkan ya, belajar ditafsirkan sendiri. Artinya di rumah kita harus bersih. Sekarang yang ke-8, mulut berbau segar serta berpakaian bersih. Ya, ini salah satu adab istri terhadap suami disebutkan di sini mulut berbau segar. Ya, jangan sampai mulut bau bau pete. Ya, ini minimal mulutnya tidak ada bau-bauan apa-apa ya selain aroma yang segar. Ya, harus pakai sikat gigi rutin ya. Pagi, siang, sore kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pagi, sore sebelum tidur. Ya intinya menjaga bau mulut. Nah, itu. Kemudian berpakaian yang bersih. Ya, jangan kayak
gembel di luar, ya, di rumah seadanya dipakai, ya. Tapi kalau keluar, pilih baju yang paling bagus, ya, karena malu dilihat orang. Justru istri itu lebih malu sama orang lain ketimbang suaminya. Ini dosa besar itu, nggak boleh. Dalam agama harus sesuai, ya, ajaran, yaitu suami itu seolah-olah adalah rajamu. Kamu di depannya harus berpenampilan baik, menjaga keharuman. Nah, intinya masuk lagi kita ingatkan dalam kategori adab, ya. Adab itu seperti itu. Selalu menjaga. Nah, mulut bersih dan wangi serta pakaian yang bersih akan membuat tampilan semakin menarik, dan tentu saja hal itu akan disukai oleh suami. Nah, ini salah satu penyebab suami itu malas di rumah biasanya di masyarakat itu. Kenapa? Karena ketika pulang kerja sudah capek lihat istri kok tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan sama sekali, sudah ngomongnya kasar, baunya tidak harum, pakaiannya juga tidak menyenangkan dilihatnya. Nah, itu biasanya suami itu malas di rumah, ya, dan itu menjadi dosa besar istri karena tidak melaksanakan perintah dengan menjaga adab seorang istri terhadap suami. Ini bisa menjadi dosa besar, ya. Namun biasanya suami tidak mau ngomong karena akan pasti menimbulkan pertengkaran, sehingga lebih memilih keluar. Nah, ini. Sekarang 9, menampakkan qanaah, ya. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberi kepadanya. Nah, sikap ini dalam Islam disebut qanaah. Jadi contoh, biasanya punya seorang istri yang dia itu notabene keluarganya anak orang kaya, kemudian punya suami yang dari keluarga kurang mampu. Nah, dalam perjalanan ada pertengkaran sehingga muncullah, gitu, biasanya kata-kata yang kurang baik dari seorang istri, menuntut suami begini begitu, ya kan, menyamakan dengan kehidupan keluarganya yang serba bisa, serba ada. Nah, suami dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang istri sendiri tahu bahwa suami itu tidak mungkin bisa memberikan itu. Itu disebut qanaah. Ini dosa besar, ya. Nah, adab istri pada suami harus diwujudkan dengan rasa syukur. Apapun keadaan keluargamu, suamimu, ini harus diwujudkan dengan rasa syukur, disyukuri. Ya, ini salah satu ciri istri solehah seperti itu. Jangan menjadi istri yang qanaah, harus mensyukuri. Insya Allah keluarga kamu, keluarga kita, ketika istri dan suami saling mengerti dan bisa bersyukur, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi tidak harus semuanya berlebih baru bisa bersyukur. Tapi apapun kondisi kita, apapun yang kita punyai, kita syukuri, ya. Karena insya Allah di luaran sana masih banyak orang yang kurang, ya, yang tidak bisa seperti kita. Ada yang tidak bisa makan, dalam sehari cari makan aja sulit. Nah, ini kita mengingat-ingat kondisi-kondisi orang lain yang ada di luaran sana, tentu mereka bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati hari ini. Meskipun begitu, seorang istri juga harus mendorong suaminya untuk terus berikhtiar agar tetap mencari rezeki yang halal, ya. Jangan mencari rezeki yang haram. Jadi istri yang solehah itu selain bersyukur juga mensupport, ya, apapun yang dilakukan suami disupport
Supaya apa? Supaya ya. Duh, mulutnya kebolak-balik ini. Supaya suami itu tetap bersemangat dalam mencari rezeki sesuai dengan kemampuannya ya. Ingat, tidak boleh apa? Qanaah. Ya. Sekarang yang ke-10 ya, menampilkan sikap belas kasih. Ya. Istri itu harus bersikap berbelas kasih kepada suaminya atas semua upaya dan jerih payah yang dilakukan oleh suami. Oleh sebab itu, seorang istri tidak boleh sengaja menyakiti perasaan sang suami dengan cara menghina atau bahkan merendahkan perasaannya. Apapun kondisi kita, sikap berbelas kasih ini merupakan adab ya, adab seorang istri terhadap suami yang wajib dimiliki di setiap saat oleh setiap istri. Perlu diketahui dan pasti sudah banyak yang tahu ya. Namun kadang istri itu sering membrengkel ya, membantah ya. Dalam ajaran Islam itu suami ya kan, suami itu kan surga atau neraka bagi seorang istri. Jadi ketika sudah tahu kalimat itu namun tidak dihiraukan, nah itu termasuk istri yang tidak solehah. Dia membangkang ajaran agama, membangkang kalimat Islam yang menjelaskan tentang surga dan neraka itu berada di telapak kaki suami. Namun istri tidak menghiraukan, ia termasuk istri yang berdosa, istri yang dibenci oleh Allah ya, dibenci oleh Allah dan Rasul. Karena sekali lagi surgamu dan nerakamu itu berada di kaki seorang suami. Kenapa? Karena keridhaan suami menjadi ridho Allah. Kecuali ridho ibu ya, itu surga, kecuali surga seorang suami itu berada di telapak kaki ibu ya. Tapi kalau istri sudah tidak di ibunya lagi, tapi berpindah ridhonya di ridho suami itu menjadi ridho Allah, sehingga surganya di telapak kaki suami ya. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa, itu dinamakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat ya. Kufur dari nikmat Allah. Ya, jadi pesannya untuk para istri, berusahalah ya untuk menjadi istri yang solehah. Meskipun berat, tapi insya Allah menjanjikan surga untuk para istri yang solehah, bisa masuk dari pintu mana saja yang ia sukai ya. Tentunya ya berat, namanya juga jaminan surga, apalagi semua pintu boleh dimasuki. Nah, tapi kalau sudah surga, tetap semua ada resiko dan perjuangannya. Jadi tidak semudah membalikkan tangan orang itu tiba-tiba dikasih surga sama Allah, ya kan? Tetap harus kuat menghadapi ujian yang sekarang ada di dunia. Dunia ini hanya tempat untuk melewati ujian, bukan selama-lamanya kita berada di dunia. Ini ada suatu hari, ada cerita Rasul pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Tuh, dengar itu.
Jadi Rasul itu pernah bersabda, dia melihat, ya melihat, berarti Rasul pernah, ya kan? Rasul sudah ada di surga. Beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian seorang perempuan pun bertanya kepada Rasul, "Mengapa demikian?" Lalu Rasul menjawab bahwa di antaranya karena perempuan banyak yang durhaka pada suaminya. Itu dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kenapa kadang dulu kita waktu sekolah pernah dengar atau pas mondok di pesantren, kita mendengar bahwa neraka itu akan banyak dihuni oleh para wanita. Nah, dan itu ternyata Rasul juga menjelaskan dalam sabdanya, beliau pernah melihat, ya. Dan ditanya dan dia menjawab, karena di antaranya kenapa perempuan itu banyak di neraka? Di antaranya perempuan itu banyak yang durhaka pada suaminya. Ya. Ta'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan istri kita tidak sampai begitu. Ataupun kalau sudah terlanjur ya kita ingatkan ya. Intinya untuk bisa menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seorang suami berusaha untuk tetap mengajari, mengingatkan dan mengerti ya. Untuk istri pun, kalaupun memang tujuannya berumah tangga itu membentuk rumah tangga yang harmonis, istri juga harus menerima ya apa yang disarankan oleh suaminya. Jangan selalu membantah. Ini akan dilaknat oleh Allah dan dikatakan oleh Allah sebagai istri yang durhaka dan kufur nikmat. Oke, mungkin kali ini penjelasan tentang adab dan dosa-dosa yang harus dihindari oleh seorang istri saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar ya. Pendengar yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan untuk keluarga yang masih baru ataupun yang sudah lama bisa menjadi keluarga yang lebih baik, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.